Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Tadi mengenai tipe DM gestasional yang terjadi selama masa kehamilan ya, dan munculnya DM gestasional ini memang hanya periode kehamilan dan akan menghilang atau berakhir setelah proses melahirkan ya, yang umumnya terjadi pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 24 minggu. Nah, sama dengan diabetes yang tipe 2 ya, diabetes gestasional ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup ya, untuk tentunya untuk mengontrol kadar glukosa pada masa kehamilan. Nah, untuk penyebab spesifiknya itu sendiri memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini juga diduga terkait dengan perubahan hormon dalam masa kehamilan. Kemudian DM jenis yang lain adalah DM tipe lain ya, atau ada juga kalau ada dituliskan sebagai DM tipe spesifik. Artinya, pada DM tipe lain atau tipe spesifik ini, jenis DM ini tidak masuk ke dalam kategori 3 tipe DM yang sebelumnya. Jadi tidak masuk ke dalam klasifikasi DM tipe 1, 2 maupun gestasional ya, sehingga digolongkan atau dikategorikan menjadi DM tipe lain atau DM tipe spesifik. Nah, ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam DM tipe lain atau DM tipe spesifik ini ya. Salah satunya adalah DM karena penggunaan obat. Misalnya penggunaan jangka panjang dari obat-obat golongan steroid, di mana sudah diketahui bahwa penggunaan obat-obatan golongan steroid dalam jangka panjang ini akan beresiko besar untuk mengalami DM. Nah, steroid ini juga berkaitan dengan stimulasi produksi glukosa di hati ya, yang akhirnya dapat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kemudian contoh DM tipe lain yang lain adalah MODY ya. MODY ini kepanjangan dari maturity onset diabetes of the young. Nah, MODY umumnya diderita oleh pada usia dewasa ya, namun lebih muda dibandingkan DM tipe 2, rata-rata di usia 25 tahun. MODY terjadi karena adanya mutasi gen ya, mutasi terjadi pada gen yang bertanggung jawab terhadap pengaturan gula atau glukosa darah ya, pengontrolan glukosa darah. Nah, mungkin sekilas akan terlihat mirip dengan DM tipe 1, namun sebetulnya juga berbeda, karena kalau pada DM tipe 1, pankreas tidak dapat memproduksi insulin sejak usia anak-anak gitu, dan oleh karena itu kan pada DM tipe 1 ini terapinya harus diberikan insulin. Sedangkan pada MODY, mutasi gen yang terjadi ini menurunkan fungsi pankreas dalam memproduksi insulin. Namun, gangguan tersebut baru muncul sewaktu usia remaja atau ketika memasuki usia dewasa. Jadi, terlihat ya bedanya dengan DM tipe 1. Kemudian contoh lain dari DM tipe lain ini pada orang-orang yang menderita pankreatitis. Pankreatitis merupakan salah satu penyakit akibat adanya peradangan kronis pada organ pankreas ya. Nah, kita tahu bahwa pankreas ini ya organ penghasil insulin. Ketika organnya mengalami kerusakan baik pada sel beta, sel alfa,
pankreas gitu ya, maka otomatis tidak akan ada produksi insulin atau produksi insulinnya akan mengalami gangguan. Oke, baik itu beberapa tipe ya atau klasifikasi dari diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patogenesis dari diabetes mellitus. Namun yang akan kita bahas mengenai patogenesis pada DM tipe 2 ya. Jadi fokus pada patogenesis DM tipe 2 karena tadi DM tipe yang lain sudah saya sampaikan sekilas ya bagaimana etiologisnya atau bagaimana patogenesisnya ya DM tipe 1 misalnya tadi karena destruksi sel beta pankreas gestasional pada kehamilan dan DM tipe lain tadi sudah sekilas sudah saya sampaikan. Nah, yang akan kita bahas ini fokus pada patogenesis DM tipe 2 ya. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh ini Ralph Defronso di tahun 2009 menemukan bahwa ternyata tidak hanya sel beta pankreas, kemudian hepar atau hati ya dan otot yang berperan terhadap patogenesis DM ya atau khususnya penderita DM tipe 2. Nah, secara umum ini patogenesis DM tipe 2 ini disebabkan oleh 8 hal atau teorinya yang dikenal dengan the Omnius Octet. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, hiperglikemia pada penderita DM tipe 2 ini bisa terjadi karena adanya penurunan sekresi insulin ya di sel beta pankreas. Artinya sel beta pankreas ini gagal memproduksi hormon insulin ya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa membantu mentransportasikan glukosa ke dalam sel tubuh. Ya, orang-orang DM tipe 2 ini sel beta pankreasnya sudah mengalami penurunan fungsi sehingga terjadi penurunan sekresi insulin. Nah, patogenesis penting untuk dipahami karena nantinya akan berkaitan dengan mekanisme kerja dari obat-obatan anti diabetik ya. Di beberapa obat anti diabetik ini bekerja pada organ-organ spesifik ya, termasuk di sel sel beta pankreas ya, termasuk pada sel beta pankreas. Nah, contoh obat yang targetnya ada pada sel beta pankreas ini ada obat golongan sulfonylurea ya, golongan meglitinid, kemudian agonis GAP1 maupun DPP4 inhibitor. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu obat-obatannya. Oke.